Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Dewa Pertempuran Langit, Kaisar Api, Bab 7. Berangkatlah. Benua Doudi, masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Kurasa kau belum tahu aturan dunia baru. Akan kuceritakan lebih detail sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiaoyan. Guru, tolong beritahu aku. Xiaoyan hendak menanyakan hal ini. Tetapi dia tidak menyangka guru akan begitu pengertian. Benua yang akan kita kunjungi disebut benua Dodi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang umum ditemukan dalam novel. Dan Doki adalah satu-satunya tema utama benua ini. Di benua ini, kultivasi Doki hampir mencapai puncaknya berkat upaya dari generasi ke generasi, dan berkat reproduksi Doki yang terus-menerus. Ia bahkan telah menyebar ke seluruh masyarakat. Kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat kaitannya. Sehingga pentingnya balas dendam di daratan menjadi tak tergantikan, karena perkalian Doki yang ekstrem. Hal ini juga menyebabkan munculnya berbagai metode kultivasi Doki yang tak terhitung jumlahnya dari aliran utama ini, yang disebut tangan memiliki panjang. Dan metode kultivasi Doki yang berbeda secara alami memiliki kekuatan dan kelemahan. Setelah merangkum statistik, benua Doki tempat Xiaoyan sebelumnya berada membagi tingkatan teknik Doki Gong menjadi 4 dan 12 tingkatan dari tinggi ke rendah. Langit, bumi, Xuan, Huang, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 3 tingkatan. Dasar, menengah, dan tinggi. Benua Doudi yang baru, yang telah dipromosikan sekarang, telah menambahkan tingkatan Doki Gong ke fondasi sebelumnya sebagai abadi, suci, dan dewa. Dan setiap tingkatan dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik Qigong bertarung yang dipraktikan juga merupakan kunci keberhasilan di masa depan. Misalnya, orang yang berlatih latihan tingkat Xuan tingkat menengah di benua Doki secara alami sedikit lebih kuat daripada mereka yang berlatih latihan tingkat Huang tingkat tinggi dengan tingkat yang sama. Di benua Dodi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan bergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang terpenting tentu saja kekuatanmu sendiri. Jika kekuatanmu hanya setingkat Dojun bintang 1, maka meskipun kamu mengolah teknik kultivasi yang langka dan langka di tingkat langit yang tinggi, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Doseng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua, teknik kultivasi untuk petarung sekuat tenaga. Jika level skill Anda jauh lebih tinggi daripada lawan, maka selama ujian, Anda akan langsung tahu semua kelebihannya. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Sesuai namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Doki. Keterampilan Do berada di atas benua Doki dan juga memiliki tingkatan yang berbeda. Secara umum, keterampilan ini juga dibagi menjadi 4 tingkat. Langit, bumi, dan kuning, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Di benua Dodi, pembagian tingkatan juga merupakan tingkat ketiga Roh Kudus Abadi, dan setiap tingkatan dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Dodi. Tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang beredar hanya setingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih tinggi, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Doki di daratan. Tentu saja, beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Keterampilan bertarung tersebut berevolusi dari latihan. Ketika dikombinasikan satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan ketiga kondisi ini, kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat menguasai metode Doki Gong tingkat tinggi, manfaatnya di masa depan akan terlihat dengan sendirinya. Namun, sangat sulit bagi orang biasa untuk menguasai teknik kultivasi Doki tingkat lanjut. Latihan yang diajarkan di kelas-kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah seharusnya memiliki metode kultivasi tingkat surga. Di atas tingkatan surgawi terdapat tingkatan abadi. Tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang mampu memiliki teknik kultivasi mendalam seperti itu. Adapun perintah suci, itu tidak muncul selama ratusan tahun. Secara teori, jika orang awam ingin menguasai latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, tidak ada yang mutlak. Benua Dodi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis,
Dan di bagian utara benua terdapat berbagai macam keluarga Warcraft tingkat tinggi, dengan IQ yang sangat tinggi. Dan ada juga ras-ras gelap yang terkenal karena keanehan dan keganasan mereka, dan sebagainya. Karena wilayahnya yang luas, terdapat pula banyak pertapa yang tadi kenal dan tadi kenal. Setelah kiamat, mereka mengasingkan diri dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka ciptakan selama hidup mereka di suatu tempat, menunggu orang-orang yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah, jika suatu hari kamu jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah, mungkin kamu akan menjadi orang yang kuat. Kata-kata ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada kisah umum tentang menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari kisah ini adalah terciptanya banyak pemimpi yang menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing demi mendapatkan latihan yang tak tertandingi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka kembali dengan tangan dan kaki patah. Singkatnya, benua Doki adalah benua yang penuh keajaiban dan mukjizat. Kedua, perlu Anda ketahui juga bahwa di benua Dodi, tidak semua orang adalah Dodi yang kuat. Faktanya, benua Dodi sama dengan benua Doki Anda. Dibutuhkan usaha keras untuk berkultivasi agar dapat mencapai ranah yang lebih kuat. Namun, benua Dodi bagaimanapun juga adalah ranah atas. Energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada ranah bawah, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Umumnya, kebanyakan orang biasa dapat mencapai ranah Dozun, dan beberapa orang berbakat akan mencapai Dosyang. Sedangkan untuk Kaisar Do, tidak besar, hanya keluarga kecil, keluarga kerajaan, atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja, ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan ingin menjadi kuat. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Keluarga yang kuat sangat berbakat. Generasi yang lebih tua juga memiliki Dodi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Dodi adalah emas, perak, dan tembaga. 100 tembaga setara dengan 1 perak, dan 100 perak setara dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Dodi Dalu adalah dari rendah ke tinggi, Dodi, Doshan, Doshen, setiap tingkatan dibagi menjadi 9 bintang. Dari bintang 1 hingga bintang 9, setiap bintang dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, terdapat putaran ke-9, dan 99 kembali ke 1, sebelum Anda dapat melangkah ke alam berikutnya. Selalu ada rumor yang mengatakan bahwa melawan makhluk abadi, melawan dewa, mendominasi dunia, reinkarnasi, dunia besar 1000. Peringkat ke-10 adalah kaisar. Peringkat ke-9 kaisar adalah yang abadi, dan yang ada adalah dewa. Alkemis terbagi menjadi kaisar tingkat pertama, kaisar tingkat kedua, kaisar tingkat ketiga, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 3 tingkatan ramuan surga dan bumi. Tingkat abadi 4, tingkat abadi 5, tingkat abadi 6, tingkat suci 7, tingkat suci 8, tingkat suci 9, dan tingkat 10 yang legendaris adalah pil-pil suci, yang selama ini hanya legenda, dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Kekuatan jiwa. Jiwa kaisar terbagi menjadi biasa, surga, bumi, memasuki alam virtual, 4 tingkat. Jiwa negeri dongeng terbagi menjadi masuk, persepsi, fusi. Alam suci terbagi menjadi melangkah ke alam virtual, halus, suci. Alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, tingkat abadi, tingkat suci, tingkat dewa, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat sempurna. Tingkat keterampilan bertarung. Roh Kudus abadi 3 tingkat. Setiap tingkat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak 4. Adapun tingkatan monster di benua Dodi, ada 3 tingkatan yakni kaisar, abadi, dan dewa, dan masing-masing tingkatan merupakan tingkatan ke-10. Konon, monster yang berhasil menembus peringkat ke-10 kaisar dapat bertransformasi menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka bebas memilih. Tetapi setelah monster menembus peringkat kaisar, setiap peringkat akan mengundang kutukan ilahi, ceroboh, cedera serius, kerusakan serius. Jadi, mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat bertransformasi menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya saja, tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Xiaoyan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas. Pikirannya berdengung. Ada terlalu banyak informasi.
Rekan-rekan juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah berbicara, dia menatap langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya. Bab 8. Wanita misterius. Langit dan bumi yang tak berujung. Langit biru sesekali berkicau bagai burung dan binatang buas. Dan jika diperhatikan lebih dekat, sebuah ruang sedikit terdistorsi. Dan seorang pemuda bertubuh kurus dan punggung berat muncul darinya. Di langit, siapa ini kalau bukan Xiaoyan? Apakah ini benua Dodi? Benar saja. Ada banyak ki asal kaisar. Xiaoyan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi di benua Doki tampaknya tidak jauh berbeda. Jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Xiaoyan berdiri di udara dan dengan hati-hati meraba bagian benua Dodi ini. Dan menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan melimpah daripada benua Doki sebelumnya. Tak heran jika disebut sebagai alam atas. Tuan, kemana kita sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiaoyan dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Dodi terbagi menjadi 4 benua yang relatif independen. Selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Dodi. Karena aku punya beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci sudah ada selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Raja Naga Emas merenung dengan penuh nostalgia. Yan suci. Hati Xiao yang terasa membara lagi. Seperti saat ia mencari api asing. Turunlah dulu. Banyak langit di benua ini dikuasai negara. Dan langit dilarang keras. Kalau tidak kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas terdengar dari atas ring. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ia tertegun dan langsung terbang menuju tanah. Melihat usiamu yang masih muda, jika kau memberitahu lokasi pavilion harta karun, kami bisa melepaskanmu. Kalau tidak, lihatlah tubuhmu yang masih lemah. Saudara-saudara di sini tidak akan melepaskanmu. Pria berwajah garang itu berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tak berdaya. Setelah selesai berbicara, ia menatap para pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Aku bahkan tidak tahu di mana pavilion harta karun. Aku hanya pelayan keluargamu. Bagaimana aku bisa tahu? Kau seharusnya bertanya pada orang-orang keluargamu. Wanita itu jelas-jelas dirugikan. Pria itu bermata tajam. Bahkan suaranya agak lemah. Tanya keluargamu. Kita semua berasal dari keluargamu. Kepala keluargamu bilang sebelum meninggal. Kau mengambil cetak biru pavilion harta karun. Apalagi yang ingin kau katakan? Geram pria terkemuka itu kepada wanita di depannya. Kalau mau bunuh diri, kenapa harus banyak-banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga menyadari bahwa orang di depannya hanya mencari-cari alasan untuk bunuh diri. Padahal tidak ada yang namanya peta harta karun. Pergi. Pertama, buka semua pakaiannya. Dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wajah Kingzi dan 3.000 sutra biru tergerai. Dan semua orang berpinggang ramping dan berkulit putih sedang menonton. Air liur yang sama. Ini sungguh tak sebaik binatang buas. Wanita muda itu mengeluh satu-satunya perhiasan di tangannya, yang merupakan satu-satunya peninggalan ibunya, dan kemudian tatapannya menjadi jauh lebih tajam, lebih memilih batu giok yang pecah daripada ubin. Mata wanita itu, Xiaoyan, tunggu, pergilah ke timur. Aku merasakan aura samar yang familiar. Cepatlah, Raja Naga Emas di atas ring berkata kepada Xiaoyan. Ia bisa merasakan aura deja vu, atau mungkin mantan musuh. Atau hanya mantan teman. Jelas tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini. Jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru kemudian ia meraung pada Xiaoyan. Bum bum bum. Tepat ketika wanita itu hendak menghadapi tangan-tangan jahat semua orang. Ketika ia sedang bertindak untuk melindungi kesuciannya, Xiaoyan tiba tepat waktu. Dan Xiao Yi seolah menyadari bahwa tak satu pun dari mereka adalah orang baik karena mereka. Dengan sedikit amarah, api aneh itu menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiaoyan tidak menyadari bahwa sejak run misterius menyala di dahi Xiao Yi dalam perjalanan ke benua Dodi, ia perlahan-lahan menjadi manusia. Yi jarang berbicara. Siapa yang mulia? Gadis ini target kita. Kalau Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Pria di depan langsung murung dan menatap Xiaoyan yang hampir mati di hadapannya dengan jijik. Yang Xia, hati-hati. Pemimpin mereka adalah petarung bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya. Tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya.
dan tidak ingin melibatkan nyawa Xiaoyan yang tak berdosa. Jadi dia buru-buru memperingatkannya. Namun, yang tak terduga wanita itu adalah dalam sekejap mata, Xiaoyan langsung membunuh beberapa orang yang masih berdiri di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiaoyan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Ini ramuan ajaib. Kalau kau tidak takut, aku akan meracunimu. Minumlah saja. Ramuan ini sangat ampuh untuk menyembuhkan lukamu. Xiaoyan menyerahkan ramuan penyembuh dan obat oles kepada gadis yang masih tampak bertekad di matanya. Ia menatap darah yang mengalir dari betis gadis itu, dan tak kuasa menahan perasaan sedikit tertekan. Sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa bawahan yang tersisa. Saudara-saudara kandung saya sendiri juga merupakan sekelompok petarung suci. Meskipun mereka tidak terlalu giat dalam kultivasi, mereka berada di bawah kepemimpinan petarung suci bintang 6 mereka untuk sesekali mengambil tugas demi mencari nafkah. Namun, yang aneh adalah ketika Xiaoyan muncul di hadapannya, energi dendam di tubuhnya tampak mengeras. Terutama sosok putih susu yang membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, gadis itu tanpa ragu-ragu, ia mengambil ponsel Xiaoyan dan langsung menelannya. Setelah meminum obatnya, ia mengoleskannya ke lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah dioleskan. Sekarang, aku bahkan merasakan sedikit kehangatan di luka yang menyembuhkan lukaku. Ini benar-benar pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa banyak di antara kalian yang mengejar wanita lemah? Tanya Xiaoyan sambil tersenyum. Tuan muda, ampuni nyawamu. Kami, anak-anak hilang yang tunawisma, terpaksa pergi ke rumahmu kali ini untuk mengambil uang. Tapi siapa sangka, saat kami baru saja pergi ke rumahmu mereka sudah berlumuran darah sejak lama. Sama saja, asap tebal bertebaran di mana-mana. Bahkan para pelayan yang tersisa pun tak luput. Kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Kudengar dia punya peta pavilion harta karun di tubuhnya. Jeti, pria itu menatap Xiaoyan dengan ngeri. Xiaoyan juga tahu ini. Pria itu tidak berbohong. Karena seseorang tidak berani berbohong saat sedang ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiaoyan saat melihat situasi saat ini. Bangun, kau tak perlu begitu sopan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan petarung bintang 1 di depannya. Pasti ada alasan bagi Raja Naga Emas. Apapun yang kau lakukan terhadap orang ini, terserah padamu. Xiaoyan berbalik dan berkata kepada wanita itu, Engong, biarkan saja dia pergi. Sebenarnya, mereka tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu siapa orang tuaku sejak lahir. Seingatku, aku hanya tahu cincin di tanganku sebagai satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Lagi pula, keluargamu telah membesarkanku. Mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalaskan dendam keluargamu. Ia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan tegas, kalau ada apa-apa, bilang saja. Xiaoyan baru saja ingin pergi ketika melihat masalah di depannya telah selesai. Karena kelembutannya terhadap musuh, ia terkadang sampai bunuh diri. Tetapi ia melihat wanita yang sangat malu dan ragu-ragu itu, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Engong, aku tahu kau orang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tak berdaya sekarang, meskipun agak lancang. Bolehkah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Dan aku ingin menyelidiki masalah ini. Tapi aku akan selalu mengikuti dermawanku jika aku mau. Setelah ragu-ragu, ia menatap Xiaoyan yang sudah hampir mati, dengan penuh harap. Memang, keluargamu telah hancur. Di mana ada tempat untuk dirimu? Yang lemah akan ditindas. Yang lemah tak akan mampu melindungi apa yang ingin mereka lindungi. Yang lemah tak akan mampu menemukan orang tua kandungnya. Aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiaoyan dengan tajam, yang mengingatkan Xiaoyan pada dirinya sendiri saat itu. Dan wanita di depannya sangat mirip dengannya saat itu. Bab 9. Berjalan bersama, 1 negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 kasus. Bangunlah, aku janji, kata Xiaoyan tanpa daya. Ia juga sedang menjelajahi benua untuk mencari cara menjadi lebih kuat. Dan ia harus menemukan solusi atas tanggung jawab dan banyak misterinya. Bukankah membawa gadis ini terlalu berat? Ketika Xiaoyan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan, bawa saja dia. Kau pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan. Bisa bertemu dengan seseorang yang langka di sini. Pernyataan samar itu tidak jelas. Lalu Xiaoyan setuju. Namaku Qing Yuan. Aku tidak tahu nama Engong Jun. Gadis bernama Qing Yuan itu bertanya kepada Xiaoyan dengan gembira. Awalnya, Qing Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan.
Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya. Tetapi yang membuat Qing Yuan aneh adalah sejak Xiaoyan muncul, Qing Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan sepertinya ada suara di hatinya yang berkata, ikuti orang di depanmu. Itulah sebabnya Qing Yuan lahir. Adegan di mana dia memakan pil obat Xiaoyan tanpa ragu dan memohon Xiaoyan untuk menerimanya. Qing Yuan, jangan panggil aku dermawan. Ini hanya sedikit usaha. Namaku Xiaoyan, karena percaya pada Raja Naga Emas. Xiaoyan langsung memberitahu Qing Yuan namanya tanpa berpura-pura. Terlebih lagi, dari kata-kata dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiaoyan bisa merasakan bahwa Qing Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana caranya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidupku. Dan Qing Yuan akan selalu mengingatnya. Etika tidak boleh diganggu. Jika sang dermawan tidak keberatan, aku akan memanggilmu saudara Xiaoyan di masa depan. Qing Yuan tersipu malu. Ia menatap Xiaoyan. Takut Xiaoyan akan menolaknya. Baiklah, kata Xiaoyan tanpa dah. Xiaoyan tahu betul bahwa ia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas yang bersuara untuk menyelamatkan gadis ini, atau ia pasti sudah diracuni. Tapi karena ia memutuskan untuk membantu Qing Yuan, ia tidak akan membiarkannya merasakan perasaan kehilangan tempat tinggal ini lagi. Engong, apa kau punya tempat tujuan sekarang? Kalau tidak, ayo kita selidiki keluargamu. Qing Yuan menatap Xiaoyan dengan sangat gembira karena Xiaoyan setuju untuk menerimanya. Qing Yuan, apa kau tahu situasi di sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Menatap Qing Yuan yang matanya agak merah, Xiaoyan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluargamu. Tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku khawatir aku tidak bisa membantu kakak Xiaoyan menambah bebanmu. Gadis itu tampak tertawa di sela-sela tangisannya. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan benua Xuanling, sebagai perbatasan daratan dan kaki pegunungan Warcraft. Hal ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng. Tetapi pergelangan kaki Qing Yuan terluka. Jadi dia memperlambat langkahnya sedikit. Kakak Xiaoyan, kenapa kau sendirian? Apa kau begitu hebat sampai-sampai kau mau berkelana? Tanya Qing Yuan penuh semangat dan antusias. Seolah bertanya 100.000 kali. Benar. Ngomong-ngomong, Qing Yuan, apa saja pasukan khusus di benua Xuanling ini? Tanya Xiaoyan sambil menatap Qing Yuan. Berjalan di negara yang asing, sebaiknya cari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiaoyan berencana bertanya kepada gurunya, Raja Naga Emas. Tetapi bagaimana mungkin ia menggunakan kata-kata Raja Naga Emas sendiri? Aku sama sekali tidak ingat kota-kota kecil ini. Kota-kota kecil. Xiaoyan berkeringat deras. Jadi dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Qing Yuan. Benua Xuanling terbagi menjadi dua keluarga besar. Manusia dan monster. Aku tidak tahu kekuatan monster. Sedangkan kekuatan manusia secara garis besar terbagi menjadi satu negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya sedikit orang. Aku tahu. Qing Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan besar lahir di negeri ini. Tetapi mereka tetap menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan sekuat itu tentu saja tidak puas dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Tetapi setelah perlawanan, suara perlawanan perlahan menghilang. Karena konon keluarga kerajaan memiliki seorang petarung abadi yang bertanggung jawab. Douxia, benua Xuanling ini benar-benar makan jongkok. Naga tersembunyi. Xiaoyan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat. Dan kekuatannya saat ini seharusnya berada di tahap awal Do di bintang 3. Tetapi dia masih jauh dari Doshan itu. Jalan masih panjang. Tetapi Xiaoyan tidak patah semangat. Dia masih mengerti kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria besar dan gemuk. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Konon, keluarga kerajaan sangat berkuasa dalam menghadapi kekuatan yang menentang kekuasaannya sendiri. Mereka pernah mengambil sikap menghilang. Hanya dengan begitulah persatuan dapat terwujud. Dan dua pavilion itu adalah pavilion Feng Xiang dan pavilion Wan Hua. Yang anehnya, pavilion Feng Xiang sangat ketat dalam menerima murid. Hanya menerima orang dengan atribut api. Dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di pavilion. Tampaknya yang makmur dan ingin menurun.
Dan pavilion Wanhua tidak sekeras itu, tetapi juga berseberangan dengan pavilion Fengxiang. Umumnya, Wanhua hanya menerima wanita. Konon, kepala pavilion Wanhua dan pemilik pavilion Fengxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan terkuat di benua Xuanling masing-masing terbentuk setelah lagu berakhir. Salah satunya, Qing Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiaoyan. Selain itu, tiga lembah tersebut adalah lembah dan lembah mimpi buruk dan lembah astrologi. Seperti namanya, yang disebut lembah pil adalah sepotong kejeniusan dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri lembah pil menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun. Jadi dia mendirikan lembah pil. Meskipun kekuatan lembah pil tidak terlalu kuat. Untungnya mereka memiliki yang kuat, alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Lembah mimpi buruk adalah jiwa utama dan luar biasa. Meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, dia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di antara tiga lembah, dan itu adalah satu-satunya yang dapat memprediksi para nabi. Menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte yang memiliki warisan leluhur, sekte racun, sekte dewa pedang, sekte Ming, dan 4 Sulaiman. Sekte racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki normal karena berbagai alasan. Di antara mereka, suzerain adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun. Karena suzerain memiliki tubuh racun yang besar di awal, dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam, meracuni ribuan pasukan. Karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat tinggal terbaik bagi mereka yang berlatih pertempuran racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi. Jadi reputasi sekte master dari sekte racun adalah banyak tanggapan di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan sekte master racun masih ada, sehingga telah bertahan untuk waktu yang lama. Sekte Dewa Pedang, sesuai namanya, bertujuan untuk menumbuhkan semangat juang yang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama untuk menyerang. Kita tidak membahas kekuatan semangat juang di sini, melainkan hanya bergantung pada persepsi dan penggunaan pedang, yang juga biasa disebut oleh orang awam sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan perlengkapan yang dapat meraih kehormatan ini, dan barulah mereka dapat mencapai puncak pedang ilahi. Ming Jiao paling terkenal karena kemampuan bertarung jarak dekatnya. Ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk mencari peluang menyerang musuh. Dan setelah muncul, ia memiliki kemampuan burst yang kuat dan kemampuan kontrol instan, memberikan pukulan fatal kepada musuh. Oleh karena itu, julukan pembunuh tersembunyi Ming Jiao pun beredar. Solomon mengaku sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir. Tetapi ia juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat rendah hati, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. Qing Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan benua Xuanling. Layaknya seorang gadis kecil yang telah berbuat baik dan berharap dipuji. Ia menatap Xiaoyan dengan penuh harap, seperti anak kecil yang berharap dipuji. Bersambung ke bab selanjutnya.